Ramadan tiba, Tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. ya sebentar lagi bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Arza, kembali lagi kita di podcast Arza FM. Kali ini ada saya, Dr. Gigi Arif, dan kita akan ngobrolin seputar persiapan masa puasa. Jadi kalau kita bicara persiapan masalah puasa, berarti ingat kalau kalian masih punya utang, bayar dulu. Nah, Ya kan? ya. Karena menghadapi bulan suci Ramadan yang kemarin ada bolong-bolong, dibayar dulu biar nanti nggak nambah, ya kan? Kalau kemarin utang 30, Udah 30. habis itu bulan ini nggak puasa lagi 30 jadi 60 nanti. Ini dia bintang tamu kita. Please welcome Dr. Gigi Reza Maulana Arif. RMA. Siapa lah? Siapa? Ini bahasa isyarat. Maaf. Kali ini agak sakit. Selamat sore, pagi, malam, Sobat Arza. Ketemu lagi dengan kita di sini berdua untuk membahas seputar masalah Pergigian di bulan Ramadan. Jadi mungkin bagi kalian beberapa Sobat Arza ada yang tidak beragama Muslim sehingga menganggap bahwa bulan Ramadan ya sama saja, tidak ada bedanya dengan yang lain. Tapi ini ada sedikit edukasi buat teman-teman terutama yang beragama Muslim. Kalau kalian bingung selama bulan Ramadan apakah perawatan gigi hukumnya gimana misalnya, atau apakah selama bulan Ramadan itu boleh nggak sih perawatan gigi itu boleh nggak sih misalnya, atau perawatan yang boleh apa aja misalnya. Nah, kita akan bahas hari ini bersama Ustaz Reza Maulana Arif. Pietat gimana nih? Aduh, jadi Menghadapi bulan suci Ramadan ya, paling enggak mumpung ini kan belum masuk banget ya di bulan Ramadan. Ya paling enggak sebisanya kira-kira apa sih tips and trick persiapan Iya. menuju bulan Ramadan, Ya, terutama untuk di kesehatan gigi. ya pergigian. Ya, yang pertama kalau persiapan sih sebelum puasa. Kalau memang teman-teman itu posisinya ada yang berpikir kalau nanti puasa kalau perawatan gigi bisa batal, ya berarti sebelum puasa dicek giginya supaya nggak ngeganggu waktu puasa. Jadi misalkan waktu puasa giginya lubang sakit tapi nggak mau ke dokter gigi, akhirnya kan jadi alasan kan, aduh aku nggak puasa aja sudah gigiku sakit. Nah, sebulan kamu nggak puasa kamu gara-gara sakit gigi. Kalau sebelum itu bisa dilakukan tindakan kan berarti puasanya bisa lancar. Ya, Tapi ya yang- itu preventif. Iya, preventif ya, itu pencegahan. Tapi kalau yang sudah terjadinya pada saat puasa, nggak apa-apa sih sebenarnya untuk melakukan perawatan gigi. Ya ntar dulu, ini kan kita bicaranya sebelum Ya, sebelum masuk di puasa. bulan Ramadan. Nah, seenggaknya ya saran terbaiknya ya lebih baik preventif ya, Betul, pencegahan. pencegahan. Jangan sampai nanti pas bulan Ramadan malah Sakit giginya. Ya, biar Betul. pencegahannya apa aja tuh yang bisa dilakukan? Pencegahan yang pertama ke dokter gigi. Yang gampang aja, yang gampang. Ya. Menyikat gigi rutin 2 kali sehari, yang pasti. Terus Jam berkumur. 7 sama jam 8. 2 Cukup 2 kali itu sudah jam 7 jam 8 dah. kalau sebelum puasa berarti sesudah sarapan sama sebelum tidur minimal. Ya, terus habis itu ngecek atau kontrol kontrol atau ke dokter gigi untuk ngecek giginya. Maksudnya dicek tuh ya diperiksa giginya tuh ada lubang apa enggak, bersihkan karang gigi juga, menghindari bau mulut pada saat Ramadan atau berpuasa. Itu preventifnya ya, pencegahan. Jadi cek ke dokter gigi, giginya ada masalah atau enggak. Kalau enggak ada ya insya Allah puasanya lancar. Termasuk untuk gigi geram bungsu perlu juga kali ya. Perlu. Itu Karena ganggu kan- sekali soalnya kalau sakit. Kan saat ini bisa aja nggak sakit ya kan. Pas Iya, bulan betul. Ramadan tiba-tiba sakit. Betul. Kan gak mesti harus lubang ya Betul. kan. Betul. Jadi buat kalian yang nggak tahu gigi geram bungsu, kalian datang aja ke dokter gigi terdekat, tanya, "Dok, gigi geram bungsu yang mana?" Nanti Ditanya. dokternya akan mengasih tahu yang itu. Kalau nggak kelihatan baru difoto ronsen.
Nah, kebanyakan orang memang nggak ngerti ya. Iya. Untuk gigi geram bungsu tuh kayak apa gitu. Biasanya baru tahu pas mau Sudah sakit biasanya. sakit atau mau tes. daftar polisi, TNI atau mau pasang behel. Iya. Baru dirujuk foto baru ketahuan ternyata gigi geram Ada bungsunya gigi nggak geram benar. bungsu. Entah itu miring kah atau belum tumbuh tapi di dalam kah. Jadi itu harus dicek dulu juga. Nah, buat Sobat Arza, jadi kalau kalian memang niat pengen menghadapi bulan suci Ramadan itu tanpa adanya rasa sakit gigi, ya mumpung ini belum bulan Ramadan, ya coba aja cek ke dokter gigi terdekat. Dok, ada nggak permasalahan tentang pergigian saya? Syukur-syukur kalau nggak ada kan berarti kita siap untuk menghadapi bulan Ramadan ya. Betul. Terus kalau misalnya ini akhirnya momennya bulan Ramadan sampai, terus kita sudah menjalankan lagi bulan Ramadan, tiba-tiba ada permasalahan pergigian. Sebenarnya perawatan di bidang kedokteran gigi itu apakah membuat puasa kita tuh menjadi batal atau enggak? Nah ini pendapat pribadi ya. Kalau pendapat pribadi dan ibaratnya kita berpacu dengan fatwa MUI. Itu sebenarnya tindakan perawatan gigi itu kan sama seperti kalau misalkan kita lagi sakit kemudian melakukan tindakan ibaratnya kalau sakit beda ya. Kalau sakit selain gigi kan kita harus minum obat ya. Kalau ini kan tindakannya kan ada tindakan yang memang tidak harus meminum atau tidak harus membatalkan puasa dengan cara yang meminum obat ataupun ya semacamnya lah. Jadi kan kita hanya merawat pada giginya. Nah itu kalau menurut saya sih tindakannya itu semua tindakan perawatan gigi itu menurut saya tidak membatalkan puasa sih. Nah berarti semua perawatan di bidang kedokteran gigi itu selama bulan puasa tidak membatalkan. Iya. Nah kalau misalnya datang dalam kondisi sakit, sedangkan dokter harus ngeresepin obat. Nah gimana itu tuh? beda lagi kalau itu kan. Kalau itu kan berarti kan dia perawatannya mengonsumsi obat. Dia mau nggak mau ya harus dilakukan Nunggu buka gitu gimana? Kalau nunggu buka? Kalau nunggu buka sakitnya nggak bisa ditahan. Ya itu kan berarti pilihan Situasional si pasiennya. kon. Iya situasional. Jadi pilihan si pasiennya. Kalau misalkan kalau ke dokter gigi dalam kondisi sakit, ya biasanya yang kita lakukan di dokter gigi dipraktekkan yang ngilangin sakitnya kalau bisa tanpa obat, tanpa harus minum obat. Jadi intinya kan gini, hal yang membatalkan puasa itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan ya kan? Iya, iya. Masuk ke dalam tenggorokan sampai ke lambung. Membasahi kerongkongan lah. Iya. Berarti kayak misalnya minum, makan itu kan termasuk. Masuk. Nah, sedangkan semua perawatan di bidang kedokteran gigi itu ya andai kan berkumur ya nggak sampai tertelan kan gitu kan. Misalkan kalau tertelan kan berarti kan konteksnya kan tidak sengaja tertelan. Ya, misalnya kita bahas nih, kita bahas di perawatannya ada scaling atau bersihkan karang gigi ya kan. Perawatan scaling atau bersihkan karang gigi itu sangat aman ya. Aman. Jadi dia cuma dibersihkan, akhirnya ngumpul di tenggorokan. Keluarkan lagi. Kecuali dia niat menelan nih. Sambil mengunyah karang gigi. Tapi ya sama karang giginya ketelan dong. Waktu disuruh kumur, loh kok sudah nggak ada gini. Iya itu batal. Tapi kan kalau tertelan atau ketelan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan itu sepersekian kecuali aja kan. menelan. Ya, Kan kecuali sengaja. Niat sengaja menelan. Iya, betul. Itu tadi bersihkan karang gigi. Terus kalau misalnya cabut, kalau cabut itu kan harus menyuntik nih. Iya, nah itu kan ada apakah itu membatalkan? Ada beberapa pendapat dari masyarakat juga ya. Kalau aku pribadi nih, kalau sifatnya itu urgent, maksudnya datang dengan keluhan giginya sudah goyang pada saat puasa nih, pada saat jam puasa, datang goyang banget, terus ganggu puasanya. Nah, itu menurutku sah saja sih. Tapi kalau secara pribadi karena obat yang diinjeksikan itu sifatnya anestesi, bukan infus yang sebagai pengganti makanan. Betul. Ya ini insya Allah tetap aman. Tidak akan membatalkan. Ya kan? Karena tujuan obat yang disuntikan itu cuma menganestesi, mematikan rasa saja. Iya. Bukan mengenyangkan sifatnya. Betul. Kalau infus kan lain lagi. Iya, beda.
Cuman ya setelahnya kan ada pemberian obat misalnya, itu, ya kan. ya, Kalau misalnya pas biusnya habis dia harus minum obat ya. Kalau memang dia tahan, Ya tahan sampai setelah buka, Mm-mm. misalnya dia baru cabut jam 5, baru jam 6 terus hanya menunggu beberapa jam, is oke lah. Betul. Tapi kalau dia dari pagi ya, Ya. coba dipikirkan lagi. Cuman Gitu. kalau cabut sih biasanya sih pilihannya ya kalau mau aman ya di jam malam. Wow, saya nggak bisa dok, teraweh. Oh iya terawih. Iya. Ya berarti jam pagi ya nggak apa-apa. Mendingan pagi sih. Pagi sih. Aman aja sih. Cuman ya kendalanya tadi yang obat itu sih minum obat. Terus apalagi ya perawatan orto behel Oh behel aman. sangat aman ya. Sangat aman. Sangat Kecuali aman. ketelan atau menelan behelnya. Oh, iya. Cuman pasti kita ketahuan ya. Iya. Kok di behelnya ada Indomie. Iya. Ada Indomie, ada sayur. Jadi Berarti kan- ini ketahuan nih. Iya ketahuan. Udah sekalian aja makan habis ini. Entah gitu. sisa sahur Nah. atau Sahur. sarapan. Reja. Terus apa lagi selain behel? Habis behel tambal. Tambal juga aman. Tambal sangat aman. Sama kayak scaling kan dia cuma keluar air dari bur, ya berkumur gitu-gitu aja. Mungkin yang agak riskan odontektomi ya. Odontek dan pencabutan sih berarti. Iya kan. pencabutan gigi geram belakang itu kan pasti Iya. mau nggak mau pasti harus minum obat lah. Iya. Kalau yang pencabutan tapi sudah goyang kan nggak terlalu sakit. ya kan. Masih Kalau bisa gigi ditahan. tiruan, Gigi tiruan aman juga kok. nah justru sangat aman karena Iya. mau menghadapi Lebaran. Iya betul. Masa ya Lebaran Giginya ompong. ompong ya kan. bisa. Nggak malu-maluin bro. Ini ntar lagi nih masuknya Ramadan. Ramadan itu habis itu hari raya. Hari raya kan bertemu dengan keluarga. Masa mau ketemu keluarga? Giginya mana? Kemarin ada loh. Giginya mudik. Terus misalnya, hai bro apa kabar? Saking malunya giginya. Giginya rusak atau giginya ompong. Iya. Nggak zaman bro. Sekarang dokter gigi canggih-canggih. Dokter gigi sudah bisa bikin gigi insya Allah senatural mungkin ya. Natural mungkin. Jadi manfaatkan nanti kalau ketemu, wih tambah muda ya sekarang ada giginya. Nah itu kan tumbuh lagi ya giginya. Jadi itu bisa memberikan perspektif ke teman-teman yang sudah tua yang lain. Iya betul. Wah ternyata giginya bisa tumbuh lagi ya pakai hormon apa? Aduh. Ini edukasi banget ya. Jadi persiapan menghadapi bulan Ramadan tapi seenggaknya ya dilihat lagi setelah bulan Ramadan itu apa? Hari raya. Jadi pada saat hari raya kita harus kinclong nih guys. Iya, nggak cuman baju yang baru kan. Iya kan? Kalau bisa bikin gigi baru, Nah, bikin gigi baru. terus misalnya pertanyaan. Dok, gigi saya banyak lubang. Karena banyak lubang, nasi semua nyangkut dok. Terus gak sengaja dok. Tak gigit-gigit tak telan. Membatalkan atau enggak? Bukan nggak sengaja kalau digigit-gigit. Membatalkan atau enggak? Batal lah. Kan ada yang nyangkut nih. Iya, Pas terus- siang-siang dia Nasi gigit-gigit. nih. Kenyang. Jadi Batal. yang kanan tuh nasi. Yang kiri mie. Yang kiri sayur. Yang atas perkedel. Aduh. Itu disimpan pada saat sahur ya. Kalau itu batal sih harusnya kan. Meskipun cuma sebiji. Iya dong. Berarti itu batal. Kayak kita misalkan minum meskipun cuma seteguk kan juga batal. Mendingan ditambal. Kalau nggak bisa ditambal ya dirawat. Kalau nggak bisa dirawat ya dicabut. Dicabut. Kalau sudah dicabut ya ganti gigi sama palsu. gigi tiruan. Iya. Gitu. Nah terus misalnya sebenarnya dari pengurus Persatuan Dokter Gigi Indonesia itu sebenarnya ada nggak sih masalah penyampaiannya bahwa perawatan ini tuh boleh, perawatan ini tuh nggak boleh. Itu kan tadi dari pribadi kan, Iya. dari pendapat pribadi gitu. Ada kok edaran PDGI juga mengatakan semua perawatan PDGI gigi, itu apa? Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Oh, bukan Irlandia ya? Bukan India. Jadi mengatakan ya Jangan. perawatan gigi di bulan puasa itu dengan tagline perawatan yang ibaratnya tidak memerlukan tadi ya minum obat segala macam, yaitu selama itu konteksnya perawatan dan tidak membuat hal-hal yang membatalkan puasa itu terjadi ya tidak batal sih. Ya, jadi sebenarnya dari organisasi profesi dokter gigi pun itu juga mungkin dapat surat edaran. Kami selaku dokter gigi itu dari pusat dapat edaran, ada fatwa MUI yang menyampaikan bahwa perawatan gigi itu tidak
bersifat membatalkan puasa, sehingga Betul. pada saat pasien itu datang dan menanyakan apakah ini membatalkan atau tidak, ya kami pakai patokan dari fatwa MUI tadi gitu kan, yang betul. kita anggap bahwa ya ini ada dasarnya, Iya, ada dalilnya hukumnya ini kan. ibaratnya kan gitu. Jadi tetap boleh melakukan perawatan selama bulan Ramadan. puasa. Nah, terus dok, selama bulan puasa selain permasalahan sakit gigi tadi, hal apa lagi kira-kira yang perlu dijaga, apalagi atau terutamanya yang berhubungan dengan bau mulut? Karena biasanya ya cenderung orang yang berpuasa tuh bau naga biasanya. Ya. Tapi kan bau surga katanya. Oh iya, bau surga ya. Jadi untuk menghindari atau meminimalisir lah ya, meminimalisir kalau bau mulut terjadi kan memang karena tidak adanya asupan air sebenarnya. Air karena kan kering kan, jadinya memang aromanya agak sedikit berbeda. Nah, untuk meminimalisir itu biasanya kita sarankan pasien-pasien untuk menggunakan obat kumur pada Berarti saat boleh obat kumur? Boleh obat kumur pada saat sahur. Pas Pada lagi saat puasa? sahur. Lagi puasa boleh nggak? Boleh lah. Makruh boleh. Kan Boleh tidak lah. tertelan juga kan. berkumur. Iya, Kalau kita berkumur. pas, apa bedanya pas kita lagi wudhu? Iya sama. Ya nggak ada bedanya kan. Sama. Jadi sikat gigi dan berkumur pun seharusnya boleh. Boleh. Iya kan? Ya. Untuk yang menganggap pendapat kalau berkumur pada saat puasa tidak boleh ya berkumurnya di sahur, ya kan? Kalau misalkan menganggap boleh ya berkumurnya pada saat pagi kita mandi itu sikat gigi kumur boleh, sore juga mau sikat gigi kumur boleh juga asalkan jangan ditelan. Itu sih cara mengantisipasi terjadinya keluhan bau mulut atau mulut tidak segar pada saat berpuasa. Ya, nah terus kan misalnya kita nih lagi sakit gigi, terus kita kan lagi konsumsi obat. Sedangkan ada beberapa obat yang harus minum 3 kali sehari. Sedangkan 3 kali sehari kalau normal kan pagi, siang, malam. Nah pada saat itu tuh bulan puasa. Dan saya pinginnya tetap berpuasa. Kan kadang-kadang kita harus tetap minum antibiotik meskipun sakitnya sudah gak ada. Iya. Tapi saya tetap pengen berpuasa. Nah itu mengakalnya 3 kalinya tuh gimana minumnya? 3 kalinya berarti ngakalinya kalau kita start dari pagi ya, berarti sahur sekali. Habis itu nanti pas berbuka sekali. Kemudian setelah terawih sekali. Malam sebelum tidur lagi. ya sekali. Jadi range jamnya memang jadinya tidak Pagi siang malam. Iya tidak pagi siang malam, tapi tetap bisa diakali minumnya 3 kali Oke, sehari. jadi buat sobat Arza, ini ada sedikit pengetahuan untuk tata cara minum obat 3 kali sehari itu pas sahur sekali, kemudian pas buka sekali, sama pas malam habis terawih sekali. Cuman tetap kembali lagi penggunaan obat minum, kalian jangan asal sok tahu aja, jangan asal googling, kalian asal jangan beli sendiri, minum sendiri, jangan. Lebih baik kalian tuh periksakan dulu apakah memang harus perlu meminum obat ini atau tidak gitu. Karena nggak semua obat itu segampang itu ya, meskipun kita beli nyari dimanapun bisa, tapi kalau kita nggak konsultasikan dulu, karena kebanyakan permasalahan di pergigian itu nggak sekedar minum obat. Betul, karena Iya gigi kan? ini beda sama sakit yang misalkan di badan ya. Kayak Iya. sakit demam kita minum penurun panas. Kalau sakit gigi minum anti nyeri hanya meredakan beberapa saat. Iya, membantu meredakan beberapa saat. Solusinya ya giginya itu yang dibenerin atau diobatin. Iya, Maksudnya diobatin tuh ke dokter gigi, jadi giginya itu dibenerin gitu. Jadi kalau sampai di bulan puasa kalian masih DM IG atau WhatsApp ke admin, kalian bertanya, Obat. "Dok, ini sakit gigi, obatnya apa?" Minta obatnya aja. Obatnya itu ke dokter gigi. Betul. Udah, itu kuncinya, kalian harus ke dokter gigi dulu, cek. Nanti akan dilakukan tindakan. Nah, selebihnya buat di rumah kalian akan dibekalin oleh obat kayak gitu. Jadi pas gitu loh, apa namanya, target obatnya tuh betul Ya. gitu loh. Jadi untuk kalian, Sobat Arza, dimanapun kalian berada, ini adalah sedikit edukasi dari kami berdua yang berhubungan untuk nanti di bulan Ramadan, supaya mungkin kalian gak mengalami, mungkin suami bisa, mungkin adik, Saudara. atau kakak, atau saudara, atau ibu, atau mertua, atau cucu. Nah, seenggaknya karena sudah tahu, seenggaknya bisa menyampaikan, bisa mengajak, ayo kita ke dokter gigi dulu sebelum masuk bulan Ramadan, jangan sampai nanti sakit. Atau pas sudah bulan Ramadan ya
cari dokter gigi yang buka sesuai dengan jam yang kalian inginkan supaya ibadah tetap lancar, masalah gigi juga nggak ada, harapannya begitu. Sekian dari kami berdua untuk podcast hari ini, podcast yang kita gadang-gadang akan meledak di bulan puasa. Tapi kayaknya meskipun viewersnya cuma 19 atau 20, kami nggak pernah gentar untuk menyebarkan ilmu karena ilmu bisa dilihat sampai kapan saja. Betul. Ya kan. Oke, terakhir dari Dr. Ustadz Reza, kata-kata hari ini. Anjir, apa Cok kata-kata hari ini Cok? Kata-kata hari ini. Oh ini aja nah. Untuk para sobat Azza, selamat menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah. Semoga puasanya nanti lancar, full, Ya. 30 hari. Amin. Info-info nasi padang buka siang. Enggak sih. Enggak ya? Ya, Es jadi kelapa. Enggak juga. Janganlah. Oh jangan, full ya. Ya, jadi intinya kan gini, ya kan. Ini kan kita mau menghadapi bulan Ramadan, ya kan. Kita sudah ngedukasi gimana caranya biar nggak sakit. Ya. Nah, kalau kita sudah nggak sakit, ya udah ibadahnya full. Oh iya betul. Nah, pertanyaannya kan tahun depan masih ada nggak? Anjay. Iya kan. Betul. Kita kan usia sudah berapa, ya kan. Ampun Pak Ustadz. Mati juga nggak tahu kapan. nggak lihat mau tua mau muda pantas saja ya kan. Di tengah-tengah puasa bisa, di akhir puasa bisa, habis lebaran bisa. Ya karena kita sudah edukasi, yang penting jangan sakit gigi. Nah nggak sakit gigi tapi habis itu meninggal ya sama aja kan. Malah pas nggak puasa juga lagi ya kan. Tambah sia-sia ya kan. Iya, jadi ya ibadahnya yang betul-betul ya, lah. kita mengkoreksi untuk diri kita juga gitu maksudnya. Ya jangan cuman bicara pergigiannya aja, tapi tujuan kita pergigian itu tadi mendukung supaya Puasanya lancar. ibadah kita tetap lancar. Nggak ada bolong karena sakit gigi. Terus jangan lupa juga kalau kalian nggak ada masalah sakit gigi, nggak ke dokter gigi malam-malam, ya jangan trek-trekan. Malam ya sholat. Trek-trekan nanti kamu jatuh. Nanti kamu trek-trekan jatuh gigi patah. Nah. Sedangkan bikin gigi palsu mau mepet Lebaran Nah, nggak bisa sulit, juga. laboratorium itu nggak ada ya kan. Pengiriman susah, laboratorium tutup. Laboratorium sudah tutup, baru jadi setelah hari raya patah gigi. Udahlah, Patah, luka. mendingan banyakin doa, banyakin ibadah, malam Masjid aja, iktikaf Bos, ya kan. Jadi insya Allah semuanya akan berkah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian Sobat Arza yang belum like, belum komen, belum subscribe. Kalau kalian tahu ada yang mau ditanyakan, gak usah malu-malu, chat aja pakai anonim, nggak usah nama, nggak apa-apa, atau DM IG juga nggak apa-apa. Kalian butuh subscribe akun channel YouTube Arza Entertainment, tujuannya ya buat mengedukasi buat kalian. Kalau kalian malu harus datang tanya, pakai komen aja nggak apa-apa, nanti kita usahakan jawab. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.